Kalian sadar nggak? Sekolah Katolik di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan gerejanya. Karena di sekolah Katolik semua orang bisa masuk. Nggak harus Katolik gitu. Orang Islam, Buddha, Hindu semua bisa masuk ke sana. Bisa sekolah Katolik gitu. Cuma harganya mahal. Karena mungkin gitu ya. Di sekolah itu kan memang yang paling penting adalah etika. Selamat malam semuanya. Di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ada 3 aturan main yang kemudian diubah-ubah untuk mencapai satu tujuan politik praktis. Yang pertama, yang mungkin nggak disadari oleh banyak orang, di periode kedua Presiden Jokowi itu menteri-menteri yang dipilih, ini kecuali Bu Sri Mulyani, Pak Bas dan yang lain-lain gitu ya. Beberapa orang menteri yang dipilih sebenarnya adalah orang-orang yang tidak kompeten dan tidak tahu sama sekali terkait kementerian atau apa yang harus mereka lakukan dalam kementerian tersebut gitu. Tapi orang-orang tidak tahu ini kemudian dipilih oleh presiden supaya memang dia ikut aja gitu ya. Karena dia bodoh, bego, gak ngerti, ya udah. Kamu jadi menteri, kamu harus tunduk kepada presiden. Itu menjadi satu-satunya kekuatan menteri tersebut agar bisa tetap bertahan. Kalau ada menteri yang terlalu bagus gitu ya, terlalu paham terkait salah satu sektor kementerian seperti misalkan Ibu Susi, Pak Jonan misalkan, itu langsung out, hilang gitu ya. Yang terlalu paham out gitu ya. Jadi makanya di periode kedua ini ada beberapa orang menteri yang kita kaget gitu. Kok bisa ini orang dipilih padahal dia nggak ngerti apa-apa. Justru karena dia nggak ngerti apa-apa itu dia kemudian dipilih supaya dia tunduk betul kepada semua instruksi dan arahan presiden. Semakin tidak tahu, semakin bagus. Dan kemudian yang kedua itu kemudian ada fenomena atau aturan yang kemudian juga sudah dibuat agar orang-orang dari kelompok berseragam itu kemudian bisa menempati posisi-posisi strategis atau jabatan publik. Jadi ini dicampur aduk nih, sehingga nanti kalau kemudian ada kepentingan-kepentingan politik, maka orang-orang yang berseragam ini itu bisa mengerahkan anggotanya gitu. Jadi itu terjadi di Pilpres atau pemilu tahun 2024 ya, meskipun katanya oknum gitu ya, tapi oknumnya kan terlalu banyak gitu ya. Sini oknum, sana oknum, oknum semua gitu kan. Jadi itu sengaja kemudian diberikan jalan karpet merah yang seperti itu untuk kemudian mendapatkan tujuan-tujuan politik praktis. Dan yang terakhir, yang ini juga menurut saya paling bermasalah adalah mengajak organisasi keagamaan atau ormas keagamaan untuk kemudian diberikan izin tambang. Jadi bayangkan gitu ya, kelompok berseragam yang satu komando, yang punya komando, punya anak buah, dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan strategis atau pejabat publik, dan kemudian ormas keagamaan yang seharusnya ngurusi soal jamaah atau keagamaan kemudian diberikan izin tambang. Ini sebenarnya bukan praktek baru gitu ya. Di banyak daerah, di banyak wilayah di Indonesia sebelum ini gitu ya, itu beberapa kepala daerahnya itu diisi oleh orang-orang yang punya kekuatan atau daya tarik sebagai tokoh agama. Ada banyak beberapa daerah, saya nggak perlu sebutkan gitu ya, tapi ada banyak yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kemudian ketika tokoh-tokoh agama ini menjadi bupati, wali kota gitu ya, mereka mudah untuk disetir. Karena setelahnya ketika mereka mendapat jabatan dan kemudian setelah itu mereka diberikan mainan. Yang suka perempuan dipaksa atau diberikan input perempuan supaya mereka para bupati ini atau wali kota ini jadi poligami dan tidak terlalu ngurusi soal kota atau kabupatennya, sehingga hanya fokus kepada masalah keluarganya karena sudah poligami. Gampang saja gitu ya, dirusak seperti itu. Nah, apa yang terjadi kepada ormas keagamaan yang kemudian diberikan izin tambang secara khusus ini, itu semacam praktek yang tadi. Ormas keagamaan nampaknya akan dibuat sibuk dengan izin tambang, karena ini soal uang yang ratusan miliar gitu, sehingga nanti kalau ormas keagamaan punya izin tambang atau punya sektor tambang khusus, maka mungkin mereka tidak lagi sempat ngurusi soal etika atau moral masyarakat Indonesia atau ajaran-ajaran keagamaan yang seharusnya mereka
sebarluaskan. Karena sudah terlalu sibuk dengan urusan tambang. Persis seperti bupati wali kota yang saya bilang tadi, yang muncul dari tokoh-tokoh agama, kemudian diberikan mainan perempuan atau yang lain, dan kemudian mereka lebih sibuk ngurusi urusan rumah tangganya dibandingkan kota atau kabupatennya. Sehingga ini terus terang cukup meresahkan gitu ya, karena ketika orang-orang berseragam dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan publik, kemudian ormas keagamaan diberikan izin tambang, ini negara ini ke depan akan seperti apa gitu, karena tidak ada lagi kontrol bagi pemerintah selanjutnya. Karena kalau selama ini yang memberikan kritik tanpa beban itu kan biasanya adalah ormas-ormas keagamaan, dan mereka biasanya para kiai, para ulama gitu ya, para tokoh-tokoh agama, romo dan sebagainya, ketika memberikan kritik, mereka adalah orang yang sangat dipercaya, sehingga kritiknya, beban atau muatannya itu sangat kuat sekali, sehingga pemerintah harus mendengar biasanya gitu ya. Tapi kalau setelah ormas-ormas keagamaan ini diberikan izin tambang, masihkah ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik? Sementara mereka sudah sibuk dan terikat dengan izin-izin tambang gitu. Tapi di tengah 3 aturan main yang tidak tertulis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di pemerintahannya ini, tiba-tiba muncul satu organisasi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, ini dari ormas Katolik setahu saya, yang secara tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan usaha tambang. Ini bayangkan gitu ya, pemerintah udah jor-joran gitu ya, sudah menyampaikan terbuka, ormas keagamaan nanti boleh izin tambang, diberikan izin khusus untuk mengurusi tambang. Tiba-tiba muncul ormas keagamaan yang menolak. Ini kan ibarat kucing dikasih ikan nggak mau dia. Ini kucing-kucing beriman kayaknya nih. Ibarat gitu. Jadi Konferensi Wali Gereja Indonesia ini mengatakan bahwa saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya. Pelayanannya kan jelas ya, KWI tidak termasuk dalam usaha tambang seperti itu. Ini disampaikan sama Kardinal Suharyo. Terus terang saya membaca berita ini, yang terpenting bukan soal penolakannya, tapi alasannya bahwa ini bukan wilayahnya. Karena saya jadi otomatis teringat dengan sebuah hadis dari Bukhari yang kurang lebih sama isinya, soal wilayah, soal kemampuan, yang kira-kira kesimpulannya gitu, ini agak panjang tapi kesimpulannya kira-kira idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Jika pekerjaan atau sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak sesuai gitu, yang tidak punya kemampuan, maka kita tinggal tunggu saja kehancurannya. Ya ibarat orang gitu ya, tukang bangunan gitu ya, terus kemudian yang kita suruh itu cuma tukang masak misalkan untuk bikin bangunan, kan bukan pekerjaannya, ya itu kan tidak akan membuat bangunan itu menjadi kokoh dan baik karena bukan pekerjaannya. Nah ini sebuah pekerjaan amanah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ini akan menimbulkan kehancuran. Ormas keagamaan setahu kita memang bukan bidangnya di pertambangan. Baru kali ini juga kemudian ormas keagamaan diberikan akses secara khusus untuk mengelola tambang di Indonesia. Jadi ini memang bukan wilayahnya, bukan bukan keahlian mereka, tapi kemudian coba diberikan oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan politik praktis yang seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi KWI ini menyampaikan penolakan dan alasannya itu sangat-sangat Islami sekali. Jadi saya baca berita ini gitu ya, ini kok Islami banget ini. Bayangkan gitu ya, ormas Katolik tapi alasannya Islami. Ormas Katolik kok Islami nih. Sampai saya mikir, ini jangan-jangan tahu ini Pak Kardinal. Ya mungkin beliau nggak tahu soal adanya hadis yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa kalau bukan ahlinya itu sebaiknya jangan diberikan tugas-tugas seperti itu karena nanti akan menimbulkan kehancuran gitu ya. Mungkin beliau tidak tahu, tapi dalam penerapannya beliau sangat-sangat
sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi. Jadi saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan ormas yang satu dengan ormas yang lain gitu ya, tapi sekali lagi ini nggak mudah gitu. Ibarat kucing tadi yang diberikan ikan terus kemudian diem aja gitu. Kayaknya kucingnya pinter, ini ikan ada racunnya ini. Kalau dimakan, tewas ini kan. Ya, tapi kan ada juga gitu ya, ikan yang nggak ada racunnya gitu. Tapi kayaknya nih ngerti gitu bahwa kalau ini diambil, kemudian izin tambang ini diambil gitu ya, karena keistimewaannya dari pemerintah, maka ormas keagamaan tertentu yang mengambil izin-izin tambang ini, ya nantinya dia tidak akan lagi punya kesempatan atau punya waktu untuk ngurusi jamaah dan keagamaan di negara ini, karena sudah sibuk dengan urusan tambang. Sehingga KWI atau Konferensi Wali Gereja ini mengambil satu jalan yang sangat bijaksana agar mereka tetap menegakkan prinsip dan sesuai dengan ajaran yang mungkin mereka juga ada gitu ya. Ya kalau di Islam kan ada hadisnya, mungkin di umat Katolik ada juga hadis atau dalil yang seperti tadi. Tapi sekali lagi itu nggak mudah gitu, karena diberikan kenyamanan, kenikmatan gitu ya, meskipun salah-salah, tapi kan nikmat ini gitu ya. Tapi kemudian memilih untuk menegakkan prinsip dan ajarannya, sehingga saya melihat untuk sekali lagi kubu atau kelompok Katolik mengedepankan soal etika gitu ya, etika bernegara, etika berkehidupan. Karena ini kan soal etika, kalau kamu nggak mampu harusnya kamu nggak ambil gitu. Tapi ya gimana gitu, di kehidupan atau di kenyataannya kita hari ini kan banyak juga orang yang sebenarnya nggak mampu tapi mereka ambil gitu, nggak punya pengalaman tapi maju jadi calon misalkan, kan banyak yang seperti itu gitu. Tapi KWI memberikan pelajaran untuk kita semua, kalau tidak mampu ya jangan ambil. Dan ini sekali lagi menunjukkan kalau kelompok Katolik berada di barisan terdepan untuk menjunjung tinggi soal etika. Setelah sebelumnya itu kita bisa saksikan bagaimana Romo Magnis menjadi tokoh agama, seingat saya, setahu saya, satu-satunya yang sangat berani sekali menyampaikan soal etika dalam pemilu, soal etika dalam Pilpres dan pemilu tahun 2024. Yang lain ketika tokoh-tokoh agama yang lain kayaknya nggak ada yang bicara soal itu. Tokoh dari Katolik, kayaknya Katolik sih, Romo Magnis Romo gitu ya, itu menyampaikan soal pelanggaran etika atau memberikan pelajaran untuk semua masyarakat di Indonesia agar ya tetap kita kembali kepada etika atau adat budaya ketimuran yang selama ini kita junjung tinggi gitu ya. Sehingga ya ini menjadi menjadi satu pelajaran bagi saya, atau membuat saya mengerti kenapa kemudian sekolah-sekolah Katolik di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan gerejanya. Kalian sadar nggak? Sekolah Katolik di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan gerejanya, karena di sekolah Katolik semua orang bisa masuk, nggak harus Katolik gitu. Orang Islam, Buddha, Hindu semua bisa masuk ke sana, bisa sekolah Katolik gitu. Cuma harganya mahal. Karena mungkin gitu ya, di sekolah itu kan memang yang paling penting adalah etika, bukan soal kepintaran, kecerdasan anak-anaknya. Sehingga banyak orang kemudian mungkin merasa cocok dengan sekolah-sekolah Katolik karena memang paling top atau paling menjunjung tinggi soal etika. Dan itu sudah dibuktikan, dicontohkan oleh ormas KWI, kemudian oleh tokoh seperti Romo Magnis, dan kemudian sekali lagi itulah yang kemudian membuat sekolah-sekolah Katolik itu bisa lebih diterima di Indonesia, karena banyak sekali orang masuk ke sana dan mereka tidak ada masalah gitu. Nggak ada yang kemudian orang masuk ke sana kemudian khawatir anaknya berpindah agama, enggak gitu. Mereka masuk-masuk aja. Sehingga ya mungkin itu yang menjadi alasan. Ya meskipun sekali lagi agak mahal gitu. Sampai kadang saya kalau ketemu sama orang yang dari yang non muslim gitu ya, dan dari umat Kristen gitu ya, dan kemudian terlihat kaya gitu ya, saya curiga Katolik nih kayaknya nih, Katolik. Karena banyak teman-teman saya yang dari kalangan kelompok orang kaya raya gitu ya, memang dari kelompok Katolik gitu. Sehingga cara mereka berkomunikasi, cara mereka berhadapan dengan orang itu sangat-sangat
beretika sekali. Saya nggak menyebutkan bahwa ini adalah sebuah pembanding-pembanding, enggak gitu ya. Tapi dari kelompok lain juga sama, yang beretika ya etika, yang nggak beretika ya nggak beretika. Kebetulan aja yang saya kenal banyak yang beretika, dan kemudian ormas tokoh-tokohnya hari ini menunjukkan bahwa mereka menjadi kelompok atau orang-orang yang sangat menjunjung tinggi soal etika. Sehingga kadang saya iri gitu ya dengan kelompok orang Katolik ini, bagaimana mereka bisa senyaman itu gitu ya, bisa setenang itu menolak tawaran tambang. Ini siwet kalau ditawarin soal tambang belum tentu kita tolak. Iya, enggak. Kita tolak lah. Apa kita terima? Intinya itu nggak mudah, tapi itu mampu berhasil dilakukan oleh mereka dengan sangat tenang, dengan sangat tegas, lugas, dengan alasan yang sangat-sangat jelas. Sehingga ya bagi saya mungkin ini bisa jadi pelajaran, ya kan, namanya pelajaran, kita bisa belajar dari siapa saja, termasuk mungkin hari ini jatahnya kelompok Katolik untuk kita teladani. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.